Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Sinta. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang pasti sudah sangat familiar di telinga kita semua. Kopi. Iya, minuman hitam yang aromanya menggoda dan jadi sahabat pagi hari jutaan orang di dunia. Tapi belakangan ini sering banget muncul klaim menarik. Katanya minum kopi setiap hari bisa bikin kita panjang umur. Beneran gak sih? Atau cuma mitos biar para pencinta kopi punya alasan buat nambah 1 cangkir lagi tiap pagi? Nah, di episode kali ini kita akan bahas dari sisi medis, berdasarkan hasil riset ilmiah terbaru. Bagaimana kopi bisa mempengaruhi tubuh kita, dari otak, jantung, sampai metabolisme. Kita juga bakal bedah seberapa banyak kopi yang aman dan apakah semua orang cocok minum kopi setiap hari. Segmen pertama, kandungan kopi dan efek ke tubuh. Kopi bukan cuma air dan kafein. Di dalamnya ada ratusan senyawa bioaktif, seperti polifenol, antioksidan, dan diterpen. Antioksidan ini berfungsi melawan radikal bebas dalam tubuh yang bisa mempercepat proses penuaan sel dan menurunkan resiko penyakit kronis. Beberapa penelitian besar termasuk dari Harvard School of Public Health menemukan bahwa orang yang minum kopi 2-4 cangkir per hari cenderung punya resiko lebih rendah terkena penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan beberapa jenis kanker. Tapi perlu diingat, efeknya bisa berbeda tergantung bagaimana tubuh kita memetabolisme kafein. Kalau kamu tipe orang yang cepat deg-degan setelah minum kopi, bisa jadi kamu punya metabolisme kafein yang lambat. Artinya, manfaat kopi bisa berbalik jadi resiko kalau dikonsumsi berlebihan. Segmen kedua, kopi dan hubungannya dengan panjang umur. Nah, sekarang kita bahas bagian paling menarik. Apakah benar kopi bisa bikin panjang umur? Beberapa studi longitudinal menunjukkan bahwa konsumsi kopi jangka panjang memang berkaitan dengan tingkat kematian yang lebih rendah. Misalnya riset tahun 2018 yang melibatkan lebih dari 500.000 orang di Eropa menemukan peminum kopi rutin punya kemungkinan hidup lebih lama dibanding mereka yang tidak minum kopi sama sekali. Tapi perlu ditekankan, ini korelasi, bukan kausalitas. Artinya, kopi tidak secara langsung memperpanjang umur, tapi bisa membantu menjaga fungsi tubuh tetap sehat sehingga risiko kematian dini berkurang. Antioksidan dan senyawa seperti asam klorogenat dalam kopi bisa membantu memperbaiki fungsi pembuluh darah, meningkatkan sensitivitas insulin, serta menekan peradangan. Ketiga hal itu berperan penting dalam memperlambat proses penuaan biologis. Segmen ketiga, bahaya dan batas aman minum kopi. Nah, tentu saja semua yang berlebihan nggak baik. Konsumsi kopi yang terlalu tinggi bisa menyebabkan gangguan tidur, jantung berdebar, bahkan kecemasan. Batas aman menurut WHO adalah sekitar 400 mg kafein per hari atau setara 3-4 cangkir kopi ukuran sedang. Namun setiap orang punya toleransi yang berbeda. Bagi ibu hamil, penderita MAH kronis, dan orang dengan gangguan jantung tertentu, minum kopi setiap hari sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokter. Selain itu, cara penyajian juga berpengaruh. Kalau kamu minum kopi dengan tambahan gula, creamer, atau sirup manis, efek sehatnya bisa berkurang drastis. Jadi kalau ingin dapat manfaatnya, sebaiknya konsumsi kopi hitam tanpa gula. Segmen keempat, manfaat tambahan yang jarang diketahui. Selain kaitannya dengan umur panjang, kopi juga punya efek menarik lainnya. Misalnya meningkatkan fokus dan daya ingat jangka pendek, membantu pembakaran lemak, dan bahkan memperbaiki suasana hati. Beberapa riset menyebutkan bahwa peminum kopi punya resiko lebih rendah terhadap depresi. Kafein bekerja menstimulasi sistem saraf pusat dan meningkatkan produksi dopamin, hormon yang membuat kita merasa lebih bahagia dan termotivasi. Nah, inilah yang membuat beberapa peneliti berpendapat bahwa kopi bisa memperpanjang umur secara tidak langsung. Karena ketika seseorang lebih bahagia, energik, dan aktif, kualitas hidupnya juga meningkat. Segmen kelima, perbandingan jenis kopi dan efeknya di tubuh. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenis kopi dan bagaimana efeknya ke tubuh. Ada kopi Arabica,
Robusta, Liberica, dan Excelsa. Dan semuanya punya kadar kafein yang berbeda. Kopi Arabica mengandung kafein lebih rendah, rasanya lebih halus, dan cocok untuk yang punya lambung sensitif. Robusta, kadar kafeinnya bisa 2 kali lipat dari Arabica, jadi efek stimulasinya lebih kuat. Sedangkan Liberica dan Excelsa punya rasa unik dan aroma tajam, tapi jarang dibahas dari sisi medis karena produksinya terbatas. Jadi kalau kamu sering merasa jantung berdebar setelah minum kopi, mungkin kamu sebaiknya pilih Arabica atau cold brew yang kafeinnya lebih rendah. Sementara itu Robusta lebih cocok untuk kamu yang butuh energi ekstra di pagi hari. Segmen ke-6, kopi dan genetik. Kenapa efeknya bisa berbeda tiap orang? Menariknya, efek kopi juga dipengaruhi genetik. Ada gen bernama CYP1A2 yang menentukan seberapa cepat tubuh kita memetabolisme kafein. Kalau kamu punya varian gen slow metabolizer, kafein akan bertahan lebih lama di tubuhmu dan bisa memicu gejala seperti cemas, pusing, atau susah tidur. Sementara itu, orang dengan gen fast metabolizer bisa minum kopi sore hari tanpa gangguan tidur. Jadi jangan heran kalau kamu dan temanmu minum kopi yang sama, tapi efeknya beda banget. Ini sebabnya kenapa dalam dunia medis kita nggak bisa membuat aturan kopi yang universal. Tubuh setiap orang berbeda, dan kesehatan yang optimal itu selalu harus personalize. Segmen ke-7, kopi dan otak, mood dan umur panjang. Kopi bukan cuma soal jantung atau metabolisme, tapi juga tentang otak. Beberapa studi menemukan bahwa konsumsi kopi rutin bisa menurunkan risiko penyakit Alzheimer dan Parkinson, 2 penyakit degeneratif yang sering dialami saat menua. Kafein bekerja dengan cara memblokir adenosin, zat kimia di otak yang membuat kita merasa mengantuk. Efek ini meningkatkan fokus dan kewaspadaan. Selain itu, dopamin yang dilepaskan setelah minum kopi bisa memberikan efek senang dan mendorong semangat hidup. Nah, inilah yang membuat beberapa peneliti berpendapat bahwa kopi bisa memperpanjang umur secara tidak langsung. Karena ketika seseorang lebih bahagia, energik, dan aktif, kualitas hidupnya juga meningkat. Segmen ke-8, tips minum kopi sehat untuk umur panjang. Nah, terakhir, sebelum kita tutup sesi ini, saya bagikan beberapa tips minum kopi yang sehat. 1. Minum kopi setelah sarapan, bukan saat perut kosong. Ini penting untuk mencegah asam lambung naik. 2. Hindari kopi setelah jam 4 sore, agar kualitas tidur tetap baik. Tidur yang cukup itu justru kunci utama umur panjang. 3. Pilih kopi hitam tanpa gula. Hindari tambahan krimer, susu kental manis, atau sirup. 4. Batasi 2-4 cangkir harian. Lebih dari itu bisa memicu jantung berdebar, apalagi untuk yang sensitif. 5. Perhatikan kondisi tubuhmu. Kalau kamu punya hipertensi, gangguan lambung, atau sedang hamil, konsultasikan dulu ke dokter. Segmen ke-9, kesimpulan dan refleksi akhir. Jadi kalau kita simpulkan, minum kopi setiap hari bisa memberi manfaat untuk kesehatan dan berpotensi mendukung umur panjang, asalkan dikonsumsi dalam batas wajar dan tanpa tambahan gula berlebih. Tapi kopi bukanlah obat ajaib yang bisa otomatis memperpanjang hidup. Ia bekerja sebagai bagian dari gaya hidup sehat secara keseluruhan, termasuk pola makan seimbang, olahraga rutin, dan istirahat yang cukup. Jadi buat kamu para pencinta kopi, kamu nggak salah nikmati secangkir kopi setiap pagi, tapi tetap jaga keseimbangan hidupmu. Segmen terakhir adalah pesan penutup. Jadi, kesimpulannya, kopi bukan musuh tubuh kita. Yang membuatnya bermanfaat atau berbahaya itu bukan kopinya, tapi cara kita meminumnya. Kalau kamu minum dengan bijak, dosis yang pas dan tidak berlebihan, kopi bisa menjadi teman hidup sehat yang membantu menjaga fokus, suasana hati, bahkan kesehatan jantung. Tapi ingat ya, tidak ada minuman ajaib yang bisa membuat kita panjang umur tanpa gaya hidup sehat lainnya. Tidur cukup, makan bergizi, olahraga rutin, dan pikiran tenang. Itu semua tetap jadi kunci utama.
Saya Dr. Sinta pamit dulu dari episode Hidup Sehat kali ini. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan bikin kamu lebih bijak menikmati secangkir kopi tiap hari. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan tetap jaga kesehatan.